Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dine, damang Bu Dine. Alhamdulillah sehat. Bu Atin kumaha kabarna sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah katingali sehat sareng katingali bersemangat sekali hari ini. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan semangatnya tidak pudarnya Bunya. Insyaallah Bu. Iya, tetap semangat maju terus pantang mundur. Baik, Bu Atin mungkin Bu Atin sudah menjalani ya berbagai proses dalam kegiatan program grup penggerak ini ya. Jadi ini sudah kegiatan ini sudah berjalan hampir 4 bulan ya Bu ya. Sudah berjalan hampir 4 bulan, banyak pengalaman-pengalaman yang Ibu dapatkan. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, untuk 1 bulan terakhir ini ya Bu ya, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Bu? Berarti bulan Agustus ya, Juli dan Agustus, insya Allah untuk selama 1 bulan terakhir ini banyak ilmu baru yang saya dapatkan dari LMS Bu. Mulai dari RPP berdiferensiasi, kemudian RPP berdiferensiasinya kemudian diintegrasikan dengan KSE ya. Ya ini satu hal yang menurut saya membuat saya kemudian menjadi lebih ingin tahu dan penasaran gitu sebetulnya kalau KSE itu yang kayak gimana sih gitu diintegrasikan di RPP. Kemudian ternyata setelah saya dipelajari dan saya diskusi, saya mendapatkan bahwa sebetulnya secara sebagai pribadi, sebagai seorang guru, saya itu sudah mengerjakan ya yang namanya KSE gitu. Betul. Karena baru tahu istilahnya aja, pembelajaran sosial emosional gitu. Padahal kan seperti halnya kalau misalnya sedang di saat KBM ada anak yang misalnya murung atau misalnya berantem atau misalnya membuat kegaduhan itu kan sebetulnya bagian dari KSE juga ya ternyata gitu. Iya. Jadi pelaksanaannya sudah tapi istilahnya baru. Saya yang terbaru itu kemudian di minggu-minggu kemarin itu belajar coaching kan. Iya betul. Nah, sih bagi saya gitu bagaimana kita bisa berperan sebagai coach, sebagai mentor dan sebagai konselor gitu kan. Iya. Itu sih kalau yang saya mendapatkannya selama 1 bulan terakhir itu Bu. Peran-peran yang menantang juga sih menurut saya gitu kan seringnya yang kalau yang saya alami sebagai seorang guru kadang seringnya tuh menyalahkan anak, udah tuh anak lagi bermasalah gitu. Oh ternyata kalau dilihat dari keilmuan coaching harusnya begini loh. Nah itu yang saya dapatkan luar biasa pokoknya Bu untuk 1 bulan terakhir ini. Alhamdulillah. Itu harus. Iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi selama 1 bulan ini Ibu banyak mendapatkan ilmu baru ya Bu ya. Termasuk di sini tentang RPP berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Walaupun mungkin sebelumnya sudah Ibu terapkan ya Bu ya sebetulnya, hanya mungkin sekarang jadi lebih paham ya Bu ya. Ya, nah ini terima kasih sekali Bu bahwa di sini Ibu ada perasaan penasaran dan ingin tahu nih di sini ya. Luar biasa sekali. Nah, ini yang bisa lebih memperkaya diri kita. Ketika ada rasa penasaran, rasa ingin tahu, insya Allah ilmunya itu akan meresap Bu, akan meresap, akan tertanam gitu. Luar biasa sekali. Nah, ketika KBM juga mungkin dulu Ibu sudah menemukan ya berbagai kondisi anak yang misalkan terlihat murung, ketika anak berantem, oh ternyata ini masuknya ke sini ke KSE nih gitu ya, luar biasa ya Bu ya di sini. Nah, di sini juga Ibu sudah belajar
bagaimana meng-coaching ya, berperan sebagai coaching, sebagai mentor di sini ya, luar biasa sekali. Jadi Ibu mendapatkan peran-peran yang menantang. Luar biasa sekali Bu, 1 bulan terakhir ini sudah Ibu lewati dengan sangat luar biasa. Nah Ibu, menurut Ibu nih, hal-hal apa yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini Bu? Kalau yang saya pemahaman tentang tadi ya, tentang coaching bahwa bagaimana seorang guru itu bisa, kan kalau yang namanya coaching itu kemudian ya saya memahaminya bukan hal yang langsung plek gitu ya dilaksanakan, tapi harus ada tadi rasa aman dulu, rasa nyaman, kemudian kepercayaan anak kepada kita gitu kan. Nah itu kan kalau menurut saya pemahaman-pemahaman itu yang kemudian saya sangat bersyukur sekali mendapatkan ilmu tentang itu gitu. Jadi kan selama ini saya melakukan, sekarang ditambah oh ilmunya begini loh, ini tahapannya begini. Itu kan kemudian menjadi suatu hal yang luar biasa gitu ya. Jadi kan nanti yang terbayang oleh saya itu ke depannya bahwa ketika menghadapi siswa seperti apa gitu. Nah ini loh ilmu penerapan ilmu coachingnya itu yang memang akan membantu saya untuk menghadapi tadi murid-murid saya yang dalam tanda kutip mungkin sedang bermasalah atau sedang ingin mendapatkan solusi kan seperti itu. Itu sih kalau yang saya rasakan selama 1 bulan terakhir ini. Ditambah juga dengan tadi bagaimana kemudian penerapan ya, kalau kemudian yang saya pahami gini Bu Dina dari KSE ya. Iya. Dari KSE bagaimana kemudian sebetulnya intinya itu bagaimana kita bisa berempati pada orang lain, bagaimana kita berguna untuk orang lain gitu. Sehingga kalau dengan caranya begitu maka kita akan mengusahakan bagaimana sih kita bisa memahami orang lain. Itu kan yang dalam bentuk dalam real KSE di lapangan. Jadi kalau kondisi seperti itu sudah terlaksana, yang namanya bullying itu nggak akan ada. Tapi lebih munculnya itu yang akan sering adalah bagaimana saling menghormati, saling respect gitu kan terhadap yang lain. Saya pikir itu sebenarnya yang sangat poin-poin yang sangat yang penting yang saya dapatkan selama 1 bulan terakhir ini Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Berarti Ibu menganggap capaian ya untuk 1 bulan terakhir itu adalah Ibu semakin memahami ya bagaimana ketika Ibu menghadapi siswa Ibu ya, menghadapi siswa Ibu dengan berbagai teknik, salah satunya teknik coaching di sini ya Bu ya. Jadi di sini Ibu merasa Ibu bisa menerapkan praktek itu ya dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Di sini juga Ibu juga di sini merasa capaiannya bahwa Ibu sudah bisa ya dengan KSE belajar di sini bisa berempati pada orang lain, khususnya pada siswa ya Bu ya. Nah, bisa berempati pada orang lain, khususnya pada siswa kita sebagai guru dan murid pun mungkin demikian ya Bu ya, ketika penerapannya ya. Sehingga di sini tidak akan ada praktek bullying ya. Dan semua orang bisa saling menghormati dan saling respect ya, capaian yang luar biasa. Jadi bukan hanya untuk kita ya Bu ya, berarti capaiannya ya. Capaiannya baik kita pada murid, baik sesama murid juga. Nah, ini luar biasa. Jadi capaian yang sudah Ibu capai ya di 1 bulan terakhir ini. Luar biasa sekali, Bu. Mungkin tambahannya gini Bu Dina, itu kan dari LMS itu kan pemahaman dan pengetahuan ya. Nah, PR bagi saya itu nanti bagaimana menerapkannya. Nah, itu kan yang memang kalau penerapan kan memang harus banyak latihan ya. Iya, harus betul. Gitu kan, apalagi ternyata yang namanya meng-coaching itu bukan hal yang mudah gitu kan. Betul. Betul teknik, betul jenis-jenis pertanyaan yang seperti apa sih yang kemudian bisa kemudian siswa itu jadi atau yang diajak yang klien itu kemudian mau mengungkapkan gitu kan. Itu sih ya, tapi kan alhamdulillah udah ada ilmunya, nanti berarti tinggal penerapan. Nah, ini yang masih terus berproses gitu ya penerapan.
Oh, jadi mungkin capaiannya, jadi Ibu sudah mendapatkan ilmunya nih ya, Ibu sudah mendapatkan ilmunya, tinggal prakteknya. Ya. Ya, Bu ya, jadi mudah-mudahan ya Bu ya, nanti ilmu yang didapat bisa diselaraskan dengan prakteknya Bu, insya Ya. Allah. Itu semua berproses Bu, karena Ya. kita juga kan harus melihat tadi ya kondisi anak juga, bagaimana anak kita harus membuat anak merasa nyaman dulu dengan kita, Ya. percaya dulu dengan kita. Mungkin di sana masuklah di sana KSE ya Bu ya, di sini. Nah, luar biasa. Nah, Ibu saya lihat juga sudah menguasai nih KSE-nya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa untuk penerapan coaching-nya bisa lebih lancar, Bu. Ya, amin, amin. Amin. Baik, mungkin saya Ibu sebelumnya kan Ibu sudah melakukan pemetaan ya terhadap murid ya Bu ya. Ya. Nah, saya ingin tahu nih, apa saja hal menarik yang Ibu dapatkan ya ketika Ibu melakukan pemetaan karakter murid di kelasnya? Ya. Di kelas Ibu, maaf. Kalau saya itu kemarin ketika berkaitan dengan diferensiasi ya Bu ya, RPP berdiferensiasi mencoba memetakan apa namanya kebutuhan siswa, kebutuhan murid itu. Saya coba pertama dari profil belajar dulu, profil belajar, kemudian saya coba membuatkan instrumen dan juga ada selain instrumen saya mencoba membuat mewawancara mereka, tanya jawab tentang kira-kira profil belajar mereka itu apa. Kan sebetulnya kalau misalnya kita juga bisa melihat dari oh ini anak ini ketika kita ceramah dia suka gitu, oh berarti dia masuk auditori kan seperti itu. Iya. Ya, yang saya semakin memahami bahwa murid-murid saya itu memang variatif ya, potensinya luar biasa dan memang profil belajar mereka itu memang tidak bisa dipaksakan sama gitu, jadi kan beragam gitu. Nah sehingga dengan keberagaman ini saya mencoba mengidentifikasi Bu, identifikasi saya itu tadi dengan menanyakan bertanya jawab gitu. Ada juga saya coba searching, coba juga mencari kira-kira instrumennya apa sih yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi kebutuhan murid ini gitu. Dan ya saya menemukan bahwa memang supaya kita bisa kita bisa menyesuaikan pendidikan ini ada yang berpihak pada murid, maka tentunya untuk memilih untuk menentukan pemetaan kebutuhan murid ini tidak boleh sembarangan gitu. Ya, betul, Saya betul, betul. gitu, tidak boleh tidak bisa secara terburu-buru gitu Bu. Memang harus ada proses yang harus kita lalui gitu. Itu sih kalau saya lebih mendapatkan hal yang menariknya gitu. Oh iya ya nggak boleh sembarangan dong gitu. Iya betul ya. Jadi hal menariknya adalah ketika Ibu akan menentukan pemetaan karakter murid ini tidak bisa sembarangan ya Bu ya. Betul butuh proses di sini. Ibu sendiri kan melihat bahwa murid Ibu sendiri beragam ya, sangat variatif. Ibu sendiri kan harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu ya tadi, dan Ibu juga mencari dengan cara tanya jawab, Ibu juga mungkin searching tentang instrumen yang tepat ya Bu ya. Nah ini sangat luar biasa. Betul Bu ya. Jadi karakter murid itu pemetaannya tidak bisa sembarangan. Sepakat ya, luar biasa sekali. Betul Bu, itu hal yang menarik. Jadi artinya kita perlu kehati-hatian di sini Bu dalam menentukan ya, dalam memetakan siswa. Jadi supaya sesuai dengan tujuan ya Bu ya. Luar biasa sekali. Nah, baik Bu, setelah Ibu mendapatkan profil karakter murid ya Bu ya, perubahan pembelajaran apa saja yang Ibu terapkan setelah mendapatkan data-data tersebut? Perubahan pembelajaran menjadi seperti apa? Ya. Kalau saya sekarang akhirnya jadi mencoba ini Bu, menggunakan diferensiasi produk Bu, ya produk dan proses ya, produk dan proses. Jadi kalau selama ini lebih sering ceramah gitu kan, tanya jawab. Setelah tahu oh ternyata kebutuhan belajar anak-anak saya tuh ada yang suka
apa namanya, kinestetis, ada yang visual gitu kan. Ya. Nah, jadi saya akhirnya mencoba meramu dalam KBM saya itu terutama diferensiasi produk. Saya lebih memberikan kebebasan, memberikan keleluasaan kepada anak untuk menentukan ketika mereka diminta misalnya ini akan ada penilaian keterampilan nih dalam bahasa Inggris. Iya. Nah, saya lebih memberikan keleluasaan pada mereka, kalian maunya seperti apa, gitu kan. Tentunya dalam KBM pun saya memberikan contoh-contoh. Nah, anak-anak ini contoh yang suka contoh dialog dalam bentuk komik, contoh Iya. dialog dalam bentuk voice note, contoh dialog dalam bentuk video, sehingga anak-anak kemudian ya dengan begitu emang jadi muncul ide kreatif mereka gitu. Iya. Dan ketika saya berikan ini aplikasi yang bisa dipakai nih untuk membuat tugas, mereka dia memang kan digitalnya memang lebih maju kan, lebih bagus, mereka itu Iya. semangatnya. Sehingga mereka mengerjakannya dengan cepat, dengan senang hati gitu kan. Nah, Betul, kemudian betul. yang menariknya itu ketika saya berikan kebebasan tentang diferensiasi produk, memang karena mereka googling sendiri, ada aplikasi-aplikasi yang saya belum tahu dan mereka ternyata udah bikin gitu kan. Kemudian Iya, iya. dia belajar juga dari mereka gitu. Oh iya ya ternyata ada aplikasi gini yang dipakai, ini bagus nih gitu. Jadi Iya, memang betul. terasa ketika saya mengenal karakter kebutuhan belajar anak-anak, terutama saya sih sudah melaksanakannya terutama dalam diferensiasi produk, Bu. Hmm. Kalau Ya, yang proses saya coba di di switch gitu. Jadi ada yang pakai YouTube, itu juga untuk visual kan. Ada ya, juga yang itu pakai voice note gitu. ya. Seperti itu. Jadi yang sudah itu mungkin yang lebih sering saya pakai itu ini diferensiasi produk dan proses, Bu. Iya. Luar biasa, Bu. Jadi setelah Ibu mendapatkan pemetaan murid ya, Ibu dalam pembelajaran pun Ibu sudah menerapkan di sini ada diferensiasi produk dan proses ya, Bu ya. Untuk Iya. diferensiasi produk, Ibu sendiri kan menentukan kebebasan anak ya untuk menentukan ya mengumpulkannya dalam bentuk apa. Nah, silakan. Apalagi sekarang mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang dikuasai oleh siswa ya, mungkin. Ya. Nah, ini jadi menambah hasanah juga untuk kita ya sebagai gurunya ya, Bu ya. Luar biasa sekali di sini. Nah, di sini juga untuk diferensiasi proses juga ya sudah Ibu lakukan. Di sini juga Ibu lewat YouTube, di sini voice note. Nah, ini luar biasa sekali. Artinya betul di sini sudah terlihat ya Bu ya bahwa dengan pemetaan kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan ya. Pembelajaran seperti apa yang harus kita lakukan supaya bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak tersebut. Luar biasa sekali Bu Atin, terima kasih. Sangat hebat sekali Bu. Baik, mungkin Bu Atin masih ingat ya kita di Loka Karya ketiga kan kita sudah membuat visi, misi ya dan program sekolah yang berdampak pada murid ya. Saat itu Ibu dan Bapak Kepala Sekolah sudah membuat draft ya. Draft visi, misi dan program sekolah yang berdampak pada murid di sana ya Bu ya. Saya ingin tahu nih, setelah Ibu dan Bapak Kepala Sekolah ya menyusun draft visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid ya, pada Loka Karya sebelumnya. Nah, bagaimana implementasinya di sekolah, Bu? Ya, makasih Bu. Jadi jadi kan sebetulnya waktu Loka Karya kemarin kami sudah menyusun ya draftnya. Nah, mungkin implementasi dari draft itu memang saya rasakan belum terlalu mendalam Bu dilaksanakan. Jadi kami baru sebatas ngobrol ringan kan, itu pun diskusi ringan tentang bagaimana nih kita menyusun visi misi dan program sekolah itu yang seperti apa gitu. Jadi belum kalau secara draft mungkin sudah ada, tapi tadi implementasi di sekolahnya
memang belum mendetail disampaikan kepada apa namanya, kepada warga sekolah seluruhnya gitu. Jadi apa namanya, belum belum secara menyeluruh bisa kami sampaikan implementasinya gitu, Bu. Iya. Nah, untuk visi dan misi sendiri ya, Bu, ya, menurut Ibu sudahkah, menyampaikan, visi dan draft visi misi dan program sekolah pada warga sekolah, Bu? Ya. Kalau menyampaikan, kepada warga sekolah, belum seluruhnya, Bu. Jadi kami menyampaikannya itu baru kepada, karena kebetulan bapak kepala sakit, jadi kepada apa, PKS, kurikulum, kemudian kesiswaan gitu. Dan teman-teman yang menurut kami bisa diajak diskusi secara bersama-sama begitu. Jadi Iya. kalau kepada seluruh warga sekolah itu kami belum sampai ke sana, Bu. Oh, baik. Belum sampai ke sana, tapi kan sudah ada ya, Bu, ya, tadi Ibu Ya, katakan sudah berbicara dengan, apa, dengan Wakasek mungkin ya, dengan orang-orang yang bisa diajak, komunikasi mungkin ya untuk saat ini. Nah, setelah Ibu berbicara dengan tadi ya, orang-orang tersebut nih, bagaimana umpan balik yang diterima Ibu ya, ketika Ibu mengkomunikasikannya kepada warga sekolah, Bu? ya. Kalau saya mendapatkannya ketika saya menyampaikan visi misi draft ini, Ya? memang wakil kepala sekolah itu responnya bagus, Bu, responnya bagus. Kemudian kepada apa, rekan-rekan yang apa namanya, sudah bisa diajak bicara, sudah diajak ngobrol gitu. Itu mereka responnya bagus dan memang mendukung gitu, apa, mendukung terlaksananya visi dan misi ini karena sebetulnya kan visi misi ini juga sebetulnya untuk kebaikan semua gitu. Iya. Apalagi kalau kemudian kita apa namanya, mempunyai visi dan misi yang memang ini kan visi misi sekolah kita dari dulu begini Iya, gitu. betul betul. Betul, luar biasa ya Bu ya. Jadi di sini sudah ada respon yang bagus ya Bu ya dari warga sekolah dan mendukung. Apalagi ini visi misi ini dan programnya tentu untuk kebaikan bersama. Luar biasa sekali nih Bu nih. Nah, ketika Ibu mengkomunikasikannya, kemudian Ibu sudah mencoba kan mungkin mengimplementasikannya, walaupun belum mendalam ya Bu ya di sana. Nah, menurut Ibu nih, apa capaian baik yang Ibu temukan saat mencoba mengimplementasikan visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid tersebut? Eh, ketika proses apa namanya, sharing atau menyampaikan visi misi ini, saya menemukan saya bersyukur ya Bu, ternyata memang alhamdulillahnya masih masih ada gitu kan teman-teman yang mau diajak bekerja sama, mau diajak berkolaborasi, kemudian mau diajak berpikir, memikirkan ini visi misi sekolah kita mau seperti apa gitu. Karena dengan adanya orang-orang yang mau diajak bekerja sama, ya saya merasa itu menjadi sebuah kekuatan juga, menjadi Iya. sebuah kekuatan apa namanya, bagaimana kemudian saya sebagai calon guru penggerak itu bisa bisa bergerak melaksanakan apa yang menjadi tugas saya gitu. Apa namanya, itu yang saya syukuri gitu Bu. Apa namanya, selama kita masih apa, selama kita bisa mengkomunikasikan, kemudian kita mau menyampaikan, kita mau mengajak orang, dan ya itu juga ya orang yang sepaham, ada orang-orang yang sama pedulinya dengan saya gitu terhadap pendidikan. Sehingga dengan ketika mereka apa namanya, sudah satu frekuensi gitu, itu ya saya kemudian mencoba untuk menyampaikan atau membagikan ilmu-ilmu yang saya dapat dari program guru penggerak gitu. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Di sini Ibu sudah mendapatkan rekan yang satu frekuensi ya Bu ya, sehingga Ibu bisa membagikan ya apa saja yang sudah Ibu peroleh dari program guru penggerak ini. Memang Bu betul, ini capaian baik yang Ibu
peroleh ini luar biasa sekali ya Bu ya, di mana banyak teman-teman atau ada teman-teman yang mau bekerja sama ya Bu ya, mau bekerja sama, mau berkolaborasi. Nah ini betul Bu, merupakan suatu kekuatan yang luar biasa ya Bu ya. Jadi kita bisa lebih ada tenaga untuk bergerak ya Bu ya, ada tenaga untuk bergerak, apalagi misalkan mereka sudah mulai satu frekuensi dengan kita, insya Allah semua yang kita programkan untuk kebaikan sekolah, untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan di dunia pendidikan, ya untuk kebaikan pembelajaran yang menghamba pada siswa ini bisa terlaksana, ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu capaiannya. Mudah-mudahan semakin meningkat lagi ya Bu ya, kolaborasinya terutama. Baik. Untuk selanjutnya nih Bu nih, apa rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan setelah mendapatkan respon ya dari warga sekolah, setelah Ibu mengkomunikasikan tadi ya, mengkomunikasikan dengan beberapa warga sekolah ya, dan Ibu mengimplementasikan visi misi dan program sekolah Bu. Jadi rencana atau strategi apa Bu? Mungkin berikutnya akan bagaimana mungkin Bu? Bu. Halo, iya. Masih terdengar? Ya, ya. Kalau yang saya pikirkan, insya Allah saya udah mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan Bu ke depan. Saya akan mencoba mengefektifkan dan memperjalankan yang itu Bu komunitas praktisi. Jadi yang saya ingin dari dari komunitas praktisi yang nanti saya kan ini sudah ada nih komunitas praktisinya, cuma mungkin kemarin kurang fokus untuk berdiskusi, kemudian sharing gitu. Jadi kedepannya saya akan mencoba menstrategikan bagaimana komunitas praktisi ini bisa lebih efektif dan mencoba bersama-sama membahas, mendiskusikan, sharing hal-hal yang berkenaan dengan sesuai dengan visi misi tadi gitu. Jadi apakah kami yang terbangun saya itu Bu gini, di komunitas praktisi itu kan ada beberapa orang nih yang saya yakin dia punya kelebihan, punya kelebihan, punya kemampuan. Nah, kita akan coba gali kemampuan yang kelebihan itu apa sehingga nanti bisa saling berbagi gitu, dan mudah-mudahan dengan begitu jadi ada yang mengawasi keberjalanan dari visi misi itu bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Jadi ketika ada misalnya visi misinya bisa dilaksanakan nih, yang saya bayangkan itu kita bisa bergerak mulai dari komunitas praktisi dahulu gitu. Nanti komunitas praktisi sudah paham, mereka bisa akan berbagi dengan teman-teman yang lain. Nah itu sehingga kita punya seperti jaring-jaring gitulah. Jadi saat yang kalau yang kemudian bisa berbagi ke yang lain, ya mudah-mudahan bisa lebih. Iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi di sini Ibu akan bergerak dulu ya, rencana atau strateginya bergerak dulu di komunitas praktisi yang sudah ada mungkin ya, yang sudah Ibu bentuk ya. Di sini mulai dari mensosialisasikan, termasuk mengefektifkan mungkin ya Bu ya untuk komunitas kegiatan dalam komunitas praktisi. Saya yakin ya Bu ya, di sini kita bisa saling berbagi, bisa saling menggali informasi yang tadi Ibu katakan ya, menggali potensi orang-orang yang ada dalam komunitas praktisi sehingga bisa bergerak bersama ya Bu ya. Ya luar biasa strateginya yang Ibu akan terapkan, betul Bu. Jadi kita mulai dari komunitas dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa berimbas pada banyak orang. Luar biasa sekali Ibu. Nah, berikutnya nih, Ibu mungkin nggak kerasa ya kita sudah ada di 4 bulan ya kegiatan ya Bu ya.
Iya. Tadi mendapatkan kegiatan mungkin sudah hampir setengah jalan ya Bu ya, setengah jalan untuk kegiatan PGP. Nah ini semoga menjadikan Ibu justru semakin tertantang ya Bu ya, semakin tertantang, semakin semangat, semakin ingin terus belajar ya Bu ya. Nah setelah Ibu melewati 4 bulan pendampingan nih, apa hal yang membuat Ibu bangga pada diri Ibu ya, sejauh Ibu mengikuti kegiatan program guru penggerak ini? Yang pertama mungkin, bukan mungkin ya, saya merasakan bahwa saya adalah satu dari sekian guru yang berhasil lolos sebagai calon guru penggerak. Itu sudah suatu kebanggaan Bu kalau menurut saya ya. Jadi kan Ya. ketika dulu mengikuti tes, kemudian simulasi yang seperti itu, satu hal yang itu adalah bagian dari kemudian sekarang menjadi kebanggaan bagi saya. Saya alhamdulillah dapat rezeki, sudah sejauh ini saya berada di dalam program guru penggerak, dan itu yang harus saya syukuri itu. Kemudian yang kedua, bentuk syukur saya itu adalah saya harus sungguh-sungguh belajar bagaimana memahami ilmu-ilmu yang saya dapatkan di LMS gitu. Dan ketika saya mendapatkan ilmu-ilmu itu, ya itu merupakan satu kebanggaan juga bagi saya, karena belum tentu teman-teman guru yang lain mendapatkan ini gitu kan. Nah, Betul, jadi betul. yang paling membanggakan saya itu adalah bagaimana saya di guru penggerak ini bisa tampil sebagai seorang benar-benar sebagai guru yang menggerakkan begitu, yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Gitu. Iya betul betul, tergerak, bergerak, menggerakkan ya Bu, betul sekali. Selain itu apalagi nih Bu? Mungkin banyak nih, saya lihat Ibu, saya sendiri bangga sama Ibu. Coba Yang Bu, apalagi? yang bangga aja, maksudnya ketika jadi mempunyai banyak teman kan, dengan adanya di guru penggerak ini saya juga bertambah teman, silaturahmi juga semakin banyak, dan kemudian dengan adanya ini waktu 4 bulan juga bukan waktu yang sebentar. Jadi ada proses mengenali, ada proses memahami, ada proses kemudian jadi muncul satu chemistry, kedekatan dengan teman, dengan Bu Dina juga kan, dengan Pak fasilitator itu juga maksudnya satu hal yang membanggakan gitu Bu. Iya Sejauh bisa menjalaninya gitu Bu. Betul betul, iya betul Bu, luar biasa sekali. Saya juga senang nih, jadi saya juga bisa ketemu sama Ibu, bertemu dengan guru hebat, luar biasa nih. Saya banyak belajar nih, senang sekali. Saya menjadi bagian dari cerita Ibu di guru penggerak nih. Lalu Ibu akan menjadi bagian. Iya, alhamdulillah baik ya Bu ya. Jangan jadi hal yang membuat Ibu bangga ini ketika salah satunya Ibu berhasil lolos ya dari sekian ribu orang ya Bu ya yang ingin menjadi guru penggerak. Nah, Ibu adalah satu orang itu gitu ya. Alhamdulillah yang terpilih. Nah, di sini juga Ibu bangga karena Ibu ini orang yang mendapatkan banyak ilmu ya Bu ya. Banyak ilmu-ilmu baru gitu yang bisa Ibu aplikasikan dan bisa Ibu tularkan juga pada orang lain. Nah, di sini terlihat saya tuh sebetulnya saya sendiri bangga nih, Ibu terlihat sungguh-sungguh nih dalam belajarnya juga, betul. Karena bukan waktu yang sebentar, betul Bu, kita berkutat dengan LMS, dengan berbagai ceritanya gitu ya di balik itu. Nah, itu adalah suatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Di sini juga Ibu juga bangga ketika Ibu bisa tampil ya sebagai guru yang insya Allah akan terus bergerak,
tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, luar biasa sekali. Termasuk di sini adalah bangga dan senang ya mungkin ya Bu ya, bisa bersilaturahim, bisa banyak teman, termasuk bisa bertemu dengan saya juga, dan saya sangat senang, saya sangat bangga berteman dengan Ibu, bertemu, bisa ngobrol, wah luar biasa. Kalau tidak ada program guru penggerak ini mungkin tidak bertemu ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali Bu. 4 bulan yang luar biasa, semoga kedepannya semakin baik, insya Allah. Kita tekadkan itu semua Bu. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan itu Bu ini kemudian menjadi motivasi untuk tetap bertahan dan tetap menjalani ya Bu ya, itu yang Betul. ya tidak kemudian jadi putus di tengah jalan Bu. Ya, jangan. Kita harus selalu bergerak maju gitu. Ya, betul, Karena ketika segala sesuatu sudah dijalani, Bismillah gitu kan. Ya. Insya Allah ya Bu ya. Semangat Ya. Bu. Semangat Baik. Nah, saya kan selama ini ya Bu ya melaksanakan pendampingan kepada Ibu sampai saat ini mungkin pendampingan saya kepada Ibu ya. Nah, sejauh apa pendampingan saat ini membantu Ibu mengimplementasikan pembelajaran daring Bu? Ya, kalau yang saya rasakan ketika pendampingan ini kan karena banyak sharing ya, kemudian saya sering curhat kan begini, saya ada permasalahan seperti apa gitu, yang saya temukan di lapangan, dan ya saya sangat terbantu sekali ketika Ibu memberikan semangat, memberikan dorongan, kemudian memberikan juga solusi terhadap apa yang saya terhadap apa yang saya dapatkan di lapangan gitu Bu, dan yang menurut saya itu sangat membantu sekali gitu kan, apalagi ketika kita lagi down, kita lagi semangatnya lagi nggak baik nih, semangatnya lagi turun, sementara kita juga kan kalau mengikuti kelemahan yang ada saat itu ya kita akan terseret terus kan. Nah, yang saya rasakan ketika saya misalkan curhat ke Ibu itu, ya itu jadi dapat suntikan motivasi gitu, bahwa ayo jalani sebisa mungkin, dan jangan putus di tengah jalan gitu. Saya mendapatkan itu ada suntikan motivasi dan dorongan, sehingga ayolah pokoknya mah bagaimanapun kondisinya, kalau perlu misalnya sambil merangkak, ayo merangkak, pokoknya jangan diam gitu. Itu sih yang saya rasakan Bu. Lebih ke motivasi, semangat supaya terus berjalan. Kemudian kalau implementasinya di pembelajaran daring, dengan keadaan dengan kondisi daring sekarang memang kalau saya merasakan harus sering berbagi juga gitu, berbagi kendala di lapangan, kemudian karena bisa jadi kita menemukan kendala di lapangan, orang lain bisa sudah tahu solusinya gitu. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi ada pengalaman baru buat saya untuk perbaiki gitu Bu. Iya betul. Terima kasih Bu. Betul, saya sendiri sebetulnya di sini bukan saya Ibu yang mungkin hanya tersemangati oleh saya, tapi sama-sama menyemangati ya Bu ya. Betul, karena di sini saya pun merasa bahwa betul suntikan semangat itu luar biasa, harus diperlukan. Karena perjalanan kita bukan perjalanan pendek Bu, perjalanan yang panjang. 1 bulan itu mungkin terasa lama Bu untuk kegiatan ya Bu ya. Kita berkutat dengan LMS, dengan berbagai cerita romantika di belakangnya, di belakang layar pengerjaan LMS-nya ya Bu ya. Kadangkala banyak hal-hal yang mungkin di luar yang terkendala ya Bu ya, bukan hanya ketika pengerjaan, di sini juga mungkin ada kendala teknis juga ya Bu ya ketika kita dalam pengerjaannya. Nah, ini yang luar biasa. Nah, di sini betul, di sini kita harus saling menyemangati ya, mungkin harus mencari solusi bersama ya Bu ya. Di sini dalam pembelajaran daring pun kita bisa berbagi pengalaman ya Bu ya, karena mungkin
kasus Ibu dengan kasus saya atau kasus rekan yang lain mungkin hampir sama atau bahkan Ya, mungkin beda gitu. Jadi kita bisa bisa sharing ya Bu ya. Luar melengkapi. biasa. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya ini akan semakin memperbaiki lah pola ajar salah satunya, pola ajar kita ya Bu ke depannya. Nah, iya, amin ya Bu ya. Nah, mungkin dari proses pendampingan ini saya yakin sih Bu ya belum sempurna ya. Karena manusiawi, sangat manusiawi ya ketika kita ada kekurangan, ada kesalahan Ibu. Nah, saya ingin ada apa ya, masukan dari Ibu ya mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya Bu. Apa ya? Ya terus aja Bu, terus aja memberikan suntikan motivasi. Ya, kemudian apa ya? Lebih 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 dipersering aja Bu, apa ya? Ibu sharingnya gitu kan. Kemudian apa ya? Menurut saya sih perlu dipertahankan aja sih Bu yang kayak gini. Karena Iya. itu saya merasakan ketika apa ya? Ketika kondisi ini saat pekerjaan yang di sekolah masih belum selesai misalnya Iya. harus dijalankan, ini juga harus dilaksanakan, pekerjaan tugas di rumah juga ada kan, itu Iya. memang apa namanya perlu pengingatan juga gitu tentang tentang bagaimana kita bisa supaya tadi ketika down itu ya masih minimal nggak terpuruknya nggak terlalu lama lah, dan Iya. biasanya Bu Dina termasuk orang yang apa ya, kalau itu mengayomi kan, mau bersabarlah terhadap CGP-nya gitu. Insya Allah, sama-sama Bu, sama-sama saya juga. Ibu-ibu juga sabar dengan saya. Ya, Gitu. baik. Ya mudah-mudahan ya Bu, di sini kita saling memberikan suntikan motivasi ya Bu ya, suntikan semangat. Karena semangat itu betul Bu, naik turun Bu, tergantung kondisi gitu ya, kondisi. Kadangkala mungkin ketika betul pekerjaan yang berbarengan, yang mepet waktunya dan berbarengan, nah itu yang menjadikan kadangkala kita down. Apalagi misalkan ada kendala-kendala lain di luar yang kita apa yang kita pikirkan sebelumnya ya Bu ya. Nah ini yang mudah-mudahan tidak menjadikan Ibu patah semangat. Insya Allah saya akan terus menyemangati, mungkin ya menyemangati semua. Nah mudah-mudahan di sini juga kita bisa saling menguatkan Bu, karena kita berjalan bersama. Kita berjalan bersama sehingga kita harus saling menguatkan satu sama Ya, lain, ya Bu ya. betul, betul Bu, harus sama-sama. Iya, betul. Saya luar biasa sekali nih hari ini, Bu. Terima kasih saya sudah berbagi praktik baik di sini dalam pembelajaran Ibu ya selama ini. Juga saya juga mungkin ingin terus memotivasi Ibu agar terus mencoba ya mempraktikkan visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid ya. Di sini karena betul itu butuh proses ya Bu ya. Mungkin kemarin Ibu baru membicarakannya dengan Wakasek, dengan orang-orang yang mungkin paham akan hal itu, mungkin nanti ketika di-share kepada semua, mungkin nanti akan ada masukan-masukan lagi, tapi ini hal yang luar biasa, harus terus dicoba, Bu. Insya Allah ini untuk kemajuan bersama, dan yakinkan, Bu, pada rekan-rekan bahwa ini akan menjadi jalan kita untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan ya, bukan hanya di sekolah itu, mungkin di seluruh Indonesia Bu, jadi dikuatkan di sana. Luar biasa sekali. Nah mungkin saya ingin mengingatkan Ibu untuk terus semangat mungkin ya Bu dalam LMS juga, dalam pengerjaan LMS, dan jangan lupa juga di LMS juga mungkin di sana ada untuk format pendampingan dan lokakarya ya Bu ya. Mungkin tolong diisi juga karena di sana kan ada penilaian juga ya ketika pendampingan dan lokakarya. Saya diisi juga, jangan sampai lupa, karena kadangkala kalau misalkan hanya dibuka saja pun itu sudah tercentang Bu, tapi kita misalkan belum memberikan itu. Jadi kalau bisa tuntaskan gitu di ini mangga, tapi ya insya Allah saya yakin Ibu sudah paham ya Bu sampai sejauh ini. Terima Sudah. kasih sudah mengingatkan Bu.
Iya, sama-sama. Ya sama aja, sama. Kita harus saling mengingatkan, Bu. Baik, Bu Atin, terima kasih atas waktunya. Nah, mudah-mudahan kita bisa segera dipertemukan lagi ya Bu ya. Mungkin nanti kalau hari Sabtu ini kita akan lokarya ya Bu ya. Kita bisa bertemu lagi walaupun secara virtual. Nah, mungkin di lain kesempatan kita bisa bertatap muka kembali. Amin. Atas praktik baiknya ya Bu ya. Semoga berkenan dan semoga kita bisa saling mengambil manfaat ya Bu ya dari semuanya. Baik Bu Atin, mungkin sekian. Apa ada yang masih ingin dibicarakan? Untuk mungkin cukup Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Atin.